aku Radini. Sekarang aku akan membacakan dongeng klasik berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Dengarkan sampai habis ya. Di sebuah desa hiduplah seorang ibu dengan dua putrinya yang cantik bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Ayah kandung Bawang Putih telah meninggal, jadi Bawang Putih adalah saudari tiri dari Bawang Merah. Bawang Merah dan Bawang Putih memiliki karakter dan kepribadian yang sangat berbeda. Bawang Putih dikenal sebagai putri yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara itu, Bawang Merah malas dan sering iri. Bawang Merah juga sangat dimanjakan oleh ibunya. Ibunya selalu memberinya semua yang dia inginkan. Sedangkan Bawang Putih yang harus melakukan semua pekerjaan di rumah. Mulai dari mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan semua pekerjaan dilakukannya sendiri. Sementara itu, Bawang Merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan. Bawang Putih tidak pernah mengeluhkan nasibnya. Dia selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuannya dengan gembira. Suatu hari, Bawang Putih sedang mencuci baju ibu dan saudari perempuannya di sungai. Bawang Putih tidak menyadari ketika sepotong kain milik ibunya hanyut di sungai. Betapa takutnya dia berpikir bahwa jika kain itu tidak dapat ditemukan, wah, dia akan disalahkan. Dan bukan tidak mungkin dia akan diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya tidak bisa ditemukan, Bawang Putih terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali dia melihat seseorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang kain ibunya yang hanyut. Tetapi semua orang tidak tahu di mana kain itu. Akhirnya Bawang Putih tiba di sebuah gua. Anehnya, ada seorang nenek yang sangat tua di dalam gua. Bawang Putih bertanya pada nenek itu jika tahu keberadaan kain milik ibunya. Nenek itu tahu di mana kain itu berada, tetapi dia memberi syarat sebelum menyerahkannya ke Bawang Putih. Syaratnya adalah dia harus bekerja membantunya. Bawang Putih terbiasa bekerja keras sehingga hasil pekerjaannya membuat nenek itu senang. Hari pun mulai berganti sore, Bawang Putih mengucapkan selamat tinggal kepada sang nenek. Nenek itu pun menyerahkan kain yang dicari Bawang Putih kepadanya. Karena kebaikannya, sang nenek menawarkan hadiah sebuah labu. Ada 2 labu yang bisa dibawa oleh Bawang Putih. Yang satu lebih besar dari yang lainnya. Bawang Putih diminta untuk memilih hadiah yang diinginkannya. Karena Bawang Putih tidak serakah, maka dia lebih memilih yang kecil. Setelah itu, Bawang Putih kembali ke rumah. Ibu tirinya dan Bawang Merah sangat marah karena Bawang Putih pulang terlambat. Dia pun menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena Bawang Putih terlambat dan hanya membawa sebuah labu kecil. Ibu tirinya pun membanting labu itu ke tanah. Prak! Labunya pecah. Tapi aneh, ternyata di dalam labu itu terdapat perhiasan emas yang indah dan berkilauan. Ibu tirinya dan Bawang Merah sangat terkejut. Mereka akan menjadi sangat kaya dengan perhiasan yang begitu banyak. Tapi mereka serakah. Mereka malah berteriak pada Bawang Putih dan membentak kenapa Bawang Putih tidak mengambil labu yang besar. Dalam pikiran Bawang Merah dan ibunya, jika labu yang lebih besar yang diambil, mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak perhiasan. Kemudian Bawang Merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh Bawang Putih. Dia rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya kepada orang-orang, dan akhirnya datang ke gua tempat sang nenek itu tinggal. Namun tidak
Tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak perintah sang nenek itu untuk bekerja. Dan ia bahkan dengan arogan memerintahkan nenek itu untuk memberinya labu yang lebih besar. Sang nenek itu memenuhi permintaan bawang merah dengan memberikan labu yang lebih besar untuk bawang merah. Bawang merah dengan senang hati membawa labu yang diberikan nenek itu, sambil membayangkan betapa banyak perhiasan yang akan ia dapatkan. Sekembalinya di rumah, sang ibu menyambut putri kesayangannya. Tidak lama setelah itu, labunya dihancurkan ke tanah. Tetapi betapa terkejutnya mereka. Bukan perhiasan yang mereka dapatkan, melainkan berbagai ular berbisa yang menakutkan keluar dari dalam labu. Bawang merah dan ibunya akhirnya menyadari apa yang telah mereka lakukan. Bahwa selama ini mereka salah dan meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah jadilah anak yang rajin, maka orang lain akan menyukaimu. Selain itu, ingatlah untuk selalu bersikap baik dengan tulus dan ikhlas kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.